Ayo Mas Mbak, dari Stadion Sriwedari kita menyusuri lagi Jalan Slamet Riyadi menuju Gledag. Saya yakin semua orang Solo pasti tahu namanya Jalan Slamet Riyadi, jalan terbesar di kota Solo. Tapi apakah Mas dan Mbak dan adik-adik tahu siapa sih Slamet Riyadi itu? Slamet Riyadi adalah seorang pahlawan nasional kelahiran Surakarta. Beliau lahir pada tanggal 26 Juli 1927 dari seorang ayah bernama Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo, seorang perwira pada tentara Kasunanan. Sewaktu lahir, beliau diberi nama Sukamto, tetapi karena sering sakit-sakitan, menurut tradisi Jawa, beliau harus dijual kepada pamannya dan diganti namanya menjadi Slamet. Tetapi ternyata saat sekolah, banyak sekali teman-temannya yang bernama Slamet, sehingga dia diberi nama belakang Riyadi untuk bisa membedakan dengan teman-temannya. Wah, kalau zaman sekarang nggak ada lagi ya orang bernama Slamet ya, bisa diketawain sama teman-temannya. Ups, maaf ya yang namanya masih Slamet. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk mengejek. Selama agresi militer Belanda pertama tahun 1947, Slamet Riyadi diberi kepercayaan memimpin pasukan Indonesia di daerah Jawa Tengah, termasuk Ambarawa, Semarang, dan juga bergerilya di sepanjang Gunung Merapi dan Merbabu. Pada tahun 1950 terjadi pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dan Slamet Riyadi dikirim untuk menumpasnya. Namun sayangnya pada tanggal 4 November 1950 beliau wafat dalam pertempuran. Ya Mas, Mbak, adik-adik Kasmaji semua, saat ini kami ada di Gledag, kawasan Gledag. Selain tadi ada patung dari Slamet Riyadi, di sini tentunya ada landmark kota Solo, yaitu Gapura Gledag. Gapura Gledag ini adalah bangunan simetris yang kanan kiri sama dan selesai dibangun pada tahun 1930. Nah, kenapa dibangun sih? Sebenarnya pada abad 19 itu, para penyewa tanah Eropa dalam kontrak sewanya dengan Sunan diwajibkan untuk hadir di setiap acara di keraton seperti hari ulang tahun raja, peringatan kenaikan tahta atau jumenengan, dan grebek. Perlu diingat, saat itu Kasunanan Surakarta adalah negara atau kerajaan yang merdeka. Para penyewa tanah kulit putih ini merasa gengsinya akan naik kalau dekat dengan raja. Makanya mereka mikir, gimana caranya bisa dekat dengan raja? Akhirnya mereka sepakat untuk membangun Gapura Gerbang Keraton Kasunanan Surakarta ini sebagai bentuk persembahan komunitas Eropa yang tinggal di Surakarta untuk Sunan Pakubuwono X bertepatan dengan wiyosan tumbuk 64 tahun usia Sunan Pakubuwono X. Wah, sudah jalan-jalan kemana-mana, saatnya kita beli oleh-oleh. Yuk teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kita beli oleh-oleh. Dan kalau beli oleh di Solo, ya pastilah kita harus ke pasar gede ya. Kui. Bank Indonesia. Sama yang itu apa Bank Indonesia ini? Iki wis dadi kantor wis ra tunggu. Iki. Bukan wis cabar budaya. Ini Balai Kota. Saya mau ketemu Mas Gibran. Kita datengin kantornya, siapa tahu nggak pakai masker, kita marahin. Ini biasanya di sini Imlek, kalau Imlek suka rame. Kalau beli oleh-oleh terlengkap, ya di pasar gede. Seperti Nung kita dibilang, ini kalau Imlek di ada sini itu sangat meriah, penuh dengan lampion warna-warni. Pasar Gede Harjonagoro dibangun oleh Sunan Pakubuwono X pada tahun 1923 dan selesai pada tahun 1930 sebagai simbol toleransi antar etnis di kota Solo. Bagaimana tidak, para pedagangnya terdiri dari berbagai macam etnis. Teman-teman tahu nggak kenapa diberi nama Pasar Gede Harjonagoro? Ternyata
Harjonegoro berasal dari nama KRT Harjonegoro, yaitu seorang Tionghoa yang dipercaya oleh Sunan Pakubuwono untuk menjadi kepala pasar yang pertama. Nah, kita udah cerita tentang sejarah pasar gede. Sekarang saatnya kita belanja. Kui kui kui. Oh, iki. Nah, ini jangan lupa kalau ke sini beli karak gosong. Itu. Tunggal pinter Bu. 5.000 aja. Saya minta 2. Mbak Nungki minta berapa? 2 juga. Nah, terus ada 1. Boten enggak ada. Wong sak omah ya ora apa-apa to ya. Sakjane 20 sakjane paling enak lenjongan, tapi kan lagi poso. Lenjongan ini. Jadi mohon maaf ya Mas-mas Mbak-mbak, kita hanya pamer lenjongannya aja. Ya, besok karena nggak puasa. Kalau nggak puasa kita datang lagi, kita beli lenjongan. Enak banget iki. Kalau dawet mawon. Kendal mawon berapa? 1 nomor 2. Tunggal pinter Bu. Ini 20.000. Ya. Nek niki? Ini 10.000. Itu ya. Santannya sampai nanti sore aku ya udah. Oh, mboten. Enggak janji. Boleh 5 es? Ojo. Udah janji itu. Nah, walaupun kita ini lagi puasa, kita tetap beli. Jajan. Ayo pisangnya. Ayo. Oh, iki ayo ki, Wan. Iki lho. Wis mateng nek iki. Apa niki? Atau pisang mas. Oh, pisang mas. Iki wis sing iki. Niki pinten niki? 15 aja. Wah, 15 kok niki 15.000. 15.000, Kowe tuku ora nggo ibumu? Iya, Mbak, Ya, piyambak, Bu. Soalnya pisang mas. Bojone loro. Wah, sudah banyak banget nih oleh-oleh kita. Kita balik dulu ya. Tapi sebelum kita balik, tentunya kita harus mampir ke SMA 1 dulu. Kui, kita meluncur ke SMA 1. Udah kangen nih sama masa-masa sekolah dulu ya.